Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulatunisa, semester 5 kelas A dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dialek dalam bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk ke dalam bahasa Semit, yaitu bahasa yang dipertuturkan lebih dari 200 jiwa, terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Bahasa ini mempunyai kekayaan etimologi dan mufrodat yang sangat luas, terbukti dengan adanya bahasa-bahasa serapan di negara lain yang berasal dari bahasa Arab tersebut. Bahasa Arab adalah suatu kebutuhan mendasar dan penting bagi manusia, karena bahasa ini adalah media penyampaian ide, pikiran, dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, dengan maksud agar bisa dipahami oleh orang lain. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia ragam bahasa pun semakin banyak, di antaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Spanyol, bahasa Korea, Jepang, dan lain-lain sebagainya. Di antara banyaknya bahasa di dunia, bahasa Arab termasuk bahasa yang paling lama yang digunakan. Apalagi sejak diturunkannya Al-Quran, bahasa Arab ini semakin berkembang. Secara bahasa, dialek atau yang disebut dengan lahjah bermakna gemar dengan sesuatu, mengucapkan dan membiasakannya. Dari makna ini kita bisa memahami bahwasanya dialek itu adalah ragam bahasa yang lebih disenangi atau lebih biasa dipraktekkan dan lebih mudah diucapkan oleh individu suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun secara istilah mengartikan bahwa dialek atau yang biasa disebut lahjah ini adalah cara pemakaian bahasa yang berbeda dengan cara-cara lainnya di dalam bahasa, karena masing-masing ini memiliki ciri-ciri kebahasaan yang khusus, dan tiap-tiap ciri ini juga dalam membentuk bahasa yang bersifat umum. Seperti contohnya bahasa Arab, di mana cara pemakaian bahasa Arab di orang Mesir dengan orang Sudan atau Maroko itu jelas berbeda. Contohnya orang Mesir mengucapkan telepon, sedangkan orang Maroko atau orang Teluk mengucapkan hatif, padahal sama-sama artinya yaitu telepon atau alat komunikasi yang dikenal secara umum. Dialek ini dipakai sebagai alat komunikasi untuk memahami satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menyadari pentingnya mempertahankan kemurnian bahasa Arab. Untuk itu, mereka tetap memperhatikan Al-Quran, mengarang beberapa buku, dan menyusun kamus dengan bahasa Arab Fusha agar tidak tercampur dengan bahasa atau dialek-dialek lainnya. Karena semakin jauh perjalanan dalam menyebarluaskan risalah atau pesan, maka semakin banyak percampuran bahasa yang ada di dalamnya. Sebagai bahasa bersama, bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama bahasa Arab Fusha dan yang kedua yaitu bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha merupakan bahasa resmi yang lebih banyak digunakan dan dipahami oleh orang Arab, biasanya digunakan dalam forum-forum resmi. Sedangkan bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa Amiyah ini tidak digunakan dalam forum-forum tertentu atau ilmiah. Selanjutnya yaitu ada penyebab perbedaan dialek. Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan antara dialek satu dengan dialek yang lainnya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dialek tersebut, yang pertama adalah faktor lingkungan. Yang kedua, jauhnya tempat tinggal. Yang ketiga, sarana-sarana kehidupan yang perbedaan dunia yang dilihat dari perbedaan cara memahami dan berbicara. Dengan redaksi yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong munculnya ragam dialek. Faktor yang pertama yaitu faktor politik, faktor geografis, faktor kebudayaan, dan faktor sosial. Faktor politik, hilangnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama juga, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Ketika suatu negara menetapkan bahasa yang digunakan untuk bahasa resmi, maka menggunakan bahasa Arab Fusha, sedangkan bahasa yang digunakan untuk bahasa sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Arab Amiyah. Yang kedua yaitu faktor geografis. Faktor geografis ini sebagai contoh adalah situasi desa yang tentunya berbeda dengan situasi kota. Hal ini menyebabkan berbeda dialek. Faktor sosial dalam status perbedaan pendidikan, pekerjaan, ini menjadikan mereka dalam status level yang satu dengan yang lainnya berbeda. Maka hal ini juga berpengaruh dalam dialek bahasa yang satu dengan lainnya.
Yang selanjutnya itu adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu adalah ilmu dan kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan akal dan jiwa. Pembentukan akal dan jiwa ini juga berpengaruh dalam bahasa yang dipergunakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam dialek dalam bahasa Arab. Yang pertama istinto. Dialek ini adalah nama bagi dialek Sa'ad bin Bakar, Huzail, Ustad Qais, dan Al-Ansor. Istinto adalah membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan huruf to. Contohnya yaitu akto yang artinya memberi dibaca dengan kata anto. Dialek yang kedua yaitu dialek Shanshana. Istilah ini dinisbatkan kepada dialek Yaman. Shanshana yaitu fenomena mengganti huruf kaf dengan huruf shin. Sebagian orang Yaman ketika di Arafah ada yang mengatakan Allahumma labbaik, padahal maksudnya di sini itu adalah Allahumma labbaik. Dialek yang ketiga yaitu aja-aja adalah mengganti ya bertasydid dengan jim. Dialek ini sering dinisbatkan kepada suku Qudloah. Contohnya itu al-arshi diganti menjadi al-arshij. Tetapi ada gejala lain yaitu mengganti huruf jim dengan ya atau kebalikannya, yang mana diriwayatkan dari Bani Tamim bahwa mereka mengatakan al-asyri diucapkan oleh mereka menjadi al-asyi. Gejala demikian ini masih berlaku sampai sekarang di beberapa kampung di selatan Irak dan sebagian negara Teluk. Selanjutnya yaitu dialek An-Ana. An-Ana sering dinisbatkan kepada suku Tamim, suku Qais, As'ad, dan suku-suku yang sekitarnya. Tetapi An-Ana ini lebih terkenal dan dinisbatkan kepada suku Tamim. An-Ana adalah mengganti hamzahnya ana dengan ain. Contohnya syahadatu annaka rasulullah. Selanjutnya yaitu dialek Wakam. Dialek Wakam ini dinisbatkan kepada kabilah Robi'ah atau sebagian suku Kalab dan Bakar bin Wa'il. Wakam yaitu membaca kasroh kaf yang ada pada domir mutakhabiin atau kum apabila didahului oleh kasroh atau ya. Contohnya di sini ada bikim sama alaikim, dibaca dengan kata bikim dan alaikim, bukan bikum walaikum. Selanjutnya fafahah adalah gejala kebahasaan untuk mengganti ha dengan ain. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Khazail. Contohnya ayat Al-Quran. Hattahin dibaca dengan atahin. Tetapi gejala ini bukanlah gejala umum, akan tetapi khusus pada kata hattanya saja. Buktinya kata hinnya itu nggak berubah. Baik, mungkin cukup sekian materi dari dialek dalam bahasa Arab yang bisa saya sampaikan dan saya bahas. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.